Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi Orde Baru atau kita kenal dengan istilah Orba yang merupakan materi sejarah Indonesia kelas 12. Kita akan lihat awal berdirinya pemerintahan Orde Baru yaitu sejak terbitnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Isinya memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk segera memulihkan keamanan negara akibat peristiwa G30 SPKI 1965. Dengan terbitnya surat ini, Presiden Soeharto mendapat mandat untuk mengendalikan pemerintahan pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden pertama pada masa Orde Baru. Dalam pelaksanaannya, Orde Baru memiliki tujuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian, dalam pemerintahan Orde Baru, pembangunan di segala bidang direncanakan secara bertahap, dirumuskan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan Repelita, dan juga menerapkan demokrasi Pancasila. Itu tentang awal pendirian dari Orde Baru. Kita selanjutnya akan lihat seperti apa sistem demokrasi yang diterapkan pada Orde Baru, di mana ciri-cirinya pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi atau peraturan. Kemudian pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia dan adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian dari 3 ciri ini akan tergambar bagaimana pada masa Orde Baru ini mengedepankan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwakilkan sepenuhnya kepada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bertugas menetapkan GBHN, mengangkat dan memilih presiden wakilnya, dan juga posisi presiden pada masa demokrasi dia sebagai penyelenggara negara tertinggi setelah MPR. Dan tadi kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh MPR. MPR membagi kedaulatan dari bentuk kekuasaan lain. Selain MPR ada DPR, MA, dan BPK. Itu secara garis besar tentang pemerintahan demokrasi Pancasila yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, pada masa Orde Baru dikeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik, di mana penyederhanaan partai politik ini dilakukan salah satunya agar pemerintah bisa mengontrol kondisi partai politik dan agar bisa mengontrol segala kebijakan yang ada pada masa Orde Baru. Kita lihat pemilu pertama di Indonesia terjadi pada 3 Juli 1931 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43 23 Mei 1970. Jumlah parpol peserta pemilu 1971 9 parpol. Ini sebelum penyederhanaan, karena penyederhanaan partai politik mulai ada tahun 1973. Jadi mulai dari tahun 1977 partai politik yang tadinya ada 9 partai politik kemudian disederhanakan menjadi 3, yaitu PPP atau kita kenal P3, Golongan Karya atau Golkar, dan PDI, kalau yang sekarang yaitu PDI Perjuangan. Kita lihat bahwa pemilu pada masa Orde Baru ini berlangsung beberapa kali. Di sini dari 1971 kembali terlaksana 1977, 82, 1987, 1992 dan 1997. Nah itu ya. Dan kita lihat sedikit pengetahuan bahwa P3 ini merupakan gabungan dari Partai NU, Partai Muslim Indonesia, PERTI, dan PSII.
Kemudian PDI ini merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Sedangkan Golkar yang merupakan organisasi semula bernama Sekretariat Bersama atau Sekber Golkar. Itu berkaitan dengan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru. Kemudian pada masa Orde Baru tadi juga sudah dibahas tentang pelaksanaan pemilu yang pada waktu itu berkesinambungan, secara berkesinambungan 5 tahun sekali, dilakukan pada masa Orde Baru itu sudah 6 kali, di mana asasnya yaitu luber atau di sini akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Secara umum pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru merupakan didominasi oleh Golkar sebagai pemenang. Soeharto tetap menjadi presiden selama 6 periode, dan demokrasi ini berkesan berjalan baik dalam pelaksanaannya. Ya, tentu saja kalau dilihat dari proses pemilu ini selama 6 kali, berarti demokrasi berjalan. Kemudian selanjutnya pada masa Orde Baru dikenal dengan istilah dui fungsi ABRI atau peran ganda dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI tidak hanya berperan sebagai aparatur pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan keamanan, tapi juga salah satu unsur Golkar yang ikut aktif dalam menentukan haluan politik negara. Kemudian yang kedua, penetapan P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, untuk penyeragaman dalam memahami Pancasila agar tidak banyak tafsiran. Dan juga pelaksanaan P4 ini dilaksanakan secara serentak baik itu nasional maupun regional. Pancasila menjadi asas tunggal pada waktu itu. Kemudian kehidupan politik selanjutnya pada masa Orde Baru yaitu penataan politik luar negeri. Itu di masa Presiden Soekarno sebelumnya gitu ya, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB, karena Indonesia menganggap Malaysia sebagai perpanjangan tangan dari neokolonialisme Inggris yang akan nantinya membahayakan revolusi di Indonesia. Gitu. Tapi pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mulai memperbaiki hubungan dengan Malaysia, juga dengan Singapura yang awalnya terjadi konflik. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kemudian yang keempat yaitu membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok dan Kuba terkait dengan peristiwa G30 SPKI. Itu penataan politik atau kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Tadi secara politik kita bisa menyimpulkan ya bagaimana kondisi pada masa Orde Baru. Kita lihat secara ekonomi. Di sini pertama TAP MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang stabilisasi dan rehabilitasi pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor, serta peningkatan kehidupan sandang dan pangan. Ini sudah dilatar belakangi pada masa akhir Orde Lama, kondisi Indonesia itu mengalami inflasi, ada yang sampai 600%. Ini merupakan PR besar untuk Orde Baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Untuk mengaplikasikannya, sejak Oktober 1 April 1969, pemerintah melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan Repelita, di mana di sini terbagi ke dalam sampai 5 Repelita. Repelita 1 difokuskan rehabilitasi sarana prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Dan Repelita 2 dan 3 1974-1984 difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dengan menekankan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Ini keberhasilan yang pesat ya pada masa Orde Baru 1984. Padahal sebelumnya 1970 masih merupakan negara pengimpor beras. Itu ya Repelita 2 dan 3, dan kemudian
berlanjut ke Repelita 4 dan 5 1984 sampai 1994, di mana tetap mempertahankan pembangunan di sektor pertanian. Jadi pembangunan mulai meningkat di sektor industri, sehingga memang dikenal sebetulnya masa Orde Baru itu masa pembangunan, orde pembangunan, karena memang pembangunan pada masa Orde Baru itu sangat gencar gitu ya, sehingga memang terasa ada perubahan yang signifikan pada Orde Baru baik di sektor pertanian maupun industri. Nah, ini terakhir pada masa Orde Baru tadi, setelah memahami secara politik maupun ekonomi, disimpulkan bahwa Orba dianggap berhasil melakukan pembangunan secara fisik, tetapi memiliki banyak kekurangan. Ini dijadikan pembelajaran juga ya, makanya kita belajar dari sejarah agar kekurangan-kekurangan ini jangan sampai berulang kembali. Itu yang pertama, semakin berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini korupsi, penyalahgunaan keuangan dilakukan oleh bersama banyak pihak yang terlibat. Kalau kolusi juga penyalahgunaan data dilakukan oleh pribadi. Sedangkan nepotisme itu memanfaatkan dari segi keluarga untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Itu sebetulnya sampai sekarang menjadi PR sendiri ya, tidak hanya Orde Baru. Adanya masalah ketidakpuasan masyarakat sehingga muncul gerakan separatis akibat proses pembangunan yang tidak merata. Ini pun berulang ketika masa Orde Lama di awal ya, pada masa demokrasi liberal juga marak dengan gerakan separatis juga pada masa Orde Baru ini ada di Aceh dan Papua. Kemudian munculnya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal yang bertempat tinggal di wilayah tujuan transmigrasi. Di peserta transmigrasi itu memperoleh tunjangan, sedangkan penduduk lokal justru tidak. Ini menimbulkan juga kesenjangan. Kemudian dilakukan berbagai upaya pada masa Orde Baru itu untuk mengontrol kritik dan kebebasan berbicara. Intinya kebebasan berbicara pada waktu Orde Baru itu dibatasi ya, sehingga muncul berbagai peristiwa-peristiwa di mana ketika ada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, itu pemerintah segera membatasi hal tersebut. Kemudian menurunnya kualitas ABRI dengan tadi dewi fungsi, tentu saja ini kualitas ABRI yang lebih sibuk di masalah politik pada tugas utamanya berkaitan dengan pertahanan keamanan itu pada masa itu ya. Kemudian para pengusaha swasta sebagai pelaku ekonomi menguasai hampir 70% perekonomian di Indonesia. Ini mungkin bisa juga imbas nepotisme atau apa ya, sehingga di sini pengusaha swasta lebih banyak. Sehingga puncaknya keruntuhan dari Orde Baru itu dengan adanya krisis ekonomi, sehingga dengan awalnya krisis ekonomi di wilayah Asia yang juga berimbas kepada masyarakat Indonesia, yang menjadikan salah satu faktor akhirnya krisis kepercayaan, krisis ini ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang semakin marak, yang pada akhirnya terjadi gerakan mahasiswa tahun 1997 dan mulai terjadi kegoncangan dalam pemerintahan Orde Baru gitu ya. Itu berkaitan dengan masalah Orde Baru. Semoga bisa menjadi ilmu dan pembelajaran tersendiri untuk kita, dan jangan melupakan sejarah kalau ingin bangsa kita lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.